Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang baru awal mula belajar dasar pemrograman Python, di sini kita akan mempelajari bagaimana sih memulai persoalan-persoalan sederhana, kemudian ada skema pencabangan dan pengulangan, dan juga membuat fungsi di Python. Jadi nantinya sebelum kalian mempelajari mengenai dasar machine learning itu sendiri, terlebih dahulu kalian akan mempelajari bagaimana sih skema-skema sederhana, terus kalkulasi-kalkulasi sederhana, kemudian logika-logika sederhana yang perlu diketahui sebelum lanjut ke machine learning itu sendiri. Nah, di sini, di sesi pertama, kita akan mencoba untuk melakukan instalasi terlebih dahulu. Teman-teman nanti bisa lihat di slide-nya dan juga di YouTube-nya Campa04 Academy sudah disediakan video tutorial untuk instalasinya. Jadi yang diperlukan di sini adalah text editornya berupa Visual Studio Code. Nah, kemudian Python itu sendiri. Jadi teman-teman nanti bisa buka di www.python.org, download. Nanti teman-teman bisa langsung melakukan instalasi. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana untuk mencetak teks melalui Python. Mungkin kita langsung coba. Jadi mungkin bagi teman-teman yang baru menggunakan Visual Studio Code, nanti jika sudah terinstall, tampilannya akan seperti ini. Kemudian, jika kita ingin membuat file baru, teman-teman bisa lewat File, kemudian New File, atau bisa langsung menggunakan shortcut Ctrl+N. Saya coba pakai Ctrl+N. Nah, kemudian langsung kita save, pakai Ctrl+S ya biasanya. Letakkan file ini di folder yang kalian inginkan. Di sini sebagai contoh saya di local disk yang C, kemudian di folder XMPP, dan di dalam folder XMPP ada folder htdocs. Saya letakkan di sini. Kemudian kita coba buat nama filenya misalkan hello. Kemudian tipe penyimpanannya kita ubah menjadi Python. Teman-teman bisa langsung ketikkan P, nanti akan muncul beberapa pilihan dan kita pilih yang Python. Nah, setelah di-save, kita coba gunakan perintah yang tadi ya. Jadi perintah untuk mencetak teks atau mencetak angka, apapun, di Python itu menggunakan print, kemudian dalam kurung seperti ini. Karena kita ingin mencetak teks, kita bisa gunakan tanda petik 2, diawali dan diakhiri. Misalkan hello. Seperti ini. Di save, kemudian kita buka terminal. Teman-teman bisa pakai shortcut Ctrl kemudian tanda petik atas yang ada di samping kiri keyboard 1 ya, angka 1. Nah, ini saya clear ya, tadi saya coba beberapa running. Nah, di sini teman-teman biasanya untuk eksekusi foldernya langsung diarahkan ke folder admin di komputer kalian. Nah, tapi karena saya tadi menyimpan filenya di folder XMPP htdocs, maka saya akan berpindah dulu ke folder tersebut. Kemudian untuk mengeksekusi kode yang ada di atas ini, kita bisa tuliskan Python, kemudian nama filenya hello.py. Nah, maka akan ditampilkan hasil dari kode yang sudah kita tulis. Karena di dalamnya adalah teks hello world, maka yang ditampilkan adalah teks hello world seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya, teman-teman akan mempelajari bagaimana sih melakukan kalkulasi di Python. Jadi biasanya kalkulasi yang sederhana itu kan kali, bagi, tambah, kurang, seperti itu ya. Nah, kita bisa lakukan di Python dengan melakukan kalkulasi dengan beberapa notasinya ya. Misalkan kita coba sekalian langsung ditampilkan. Di sini print, kemudian
kita coba kalkulasikan 3 kali 3. Nah, teman-teman perlu perhatikan di bagian sini ada tulisan 3 kali 3 sama dengan. Karena tulisan ini berada di dalam tanda kutip, maka tulisan ini adalah sebuah teks ya. Jadi tipenya adalah teks, bukan berupa angka. Kita coba running, tapi sebelumnya ini akan saya komentar ya. Jadi salah satu fitur yang ada di Visual Studio Code, kita kan bisa mengomentari kode yang kita tidak ingin jalankan. Teman-teman bisa langsung menggunakan tanda pagar di bagian depan, supaya nanti tidak tereksekusi saat dipanggil. Kita coba jalankan, maka akan tampil 3 kali 3 sama dengan. Nah, ini masih berupa teks ya teman-teman, ini bukan angka yang bisa dikalkulasikan. Nah, untuk menggabungkan antara teks dan juga angka yang bisa dihitung oleh Python, kita bisa menggunakan tanda koma seperti ini. Kemudian kita tuliskan 3 bintang 3. Nah, bintang ini adalah notasi untuk perkalian. Kalau misalkan teman-teman mau penjumlahan, berarti notasinya adalah plus, seperti itu. Kita coba jalankan. Nah, maka akan tampil 3 kali 3 sama dengan 9. Di sini, untuk 3 kali 3-nya, karena tidak berada di dalam tanda kutip, maka akan dikenali oleh Python sebagai angka yang akan dikalkulasikan. Karena notasinya bintang, maka angka 3-nya akan dikalikan dengan angka 3, seperti itu. Jadi, pemisahnya adalah di bagian koma ini, teman-teman harus perhatikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita mengalihkan angka 3 dengan angka 3 itu kan kita yang tentukan sendiri ya. Artinya dari awal kita sudah menentukan nih angkanya, yaitu 3 dikalikan dengan 3. Tapi bagaimana jika kita ingin angkanya lebih dinamis? Artinya kita bisa menginputkan berbagai angka, tapi kita ingin kalikan gitu. Nah, kita kembali ke sini. Ini kita komentari dulu. Nah, teman-teman bisa melakukannya itu dengan menggunakan perintah input. Misalkan teman-teman coba simpan angka 1. Ini berupa integer ya, atau angka yang ingin kita inputkan. Kemudian teksnya masukkan angka pertama. Nah, kemudian kita copy, kita buat untuk angka yang kedua. Kita save. Nah, kemudian nanti kita akan tampilkan menggunakan print. Misalkan langsung saja ya, angka 1 dikalikan angka 2. Seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, ketika kita menggunakan perintah input, maka akan tampil kursor seperti ini ya di bagian bawah. Artinya kita bisa melakukan inputan melalui keyboard kita. Misalkan saya ingin angka 4 untuk angka pertama, kemudian di enter, akan muncul perintah kedua, masukkan angka yang kedua. Misalkan saya ingin angka 5. Kemudian kita enter lagi, maka akan tampil di sini hasilnya yaitu 20. Seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa mencoba beberapa studi kasus yang ada di dalam file PowerPoint-nya. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini kita akan mempelajari pencabangan dan pengulangan. Nah, mungkin teman-teman di sini yang sudah pernah belajar algoritma pemrograman memahami ya skema if, atau teman-teman yang biasa menggunakan Microsoft Excel juga ada skema if ya teman-teman. Jadi ada misalkan jika kondisinya apa, kemudian apa yang akan dilakukan gitu. Di if kondisi, lalu aksinya apa. Coba kembali lagi. Nah,
saya tadi sudah mempersiapkan sebuah file. Jika teman-teman ingin membuka file yang sudah disimpan sebelumnya di Visual Studio Code, teman-teman bisa langsung ke File, kemudian Open File, atau langsung menggunakan shortcut Ctrl+O. Nah, kemudian cari file Python yang ingin dibuka. Misalkan file sesi 1 yang ingin saya buka. Nanti akan muncul seperti ini. Oke. Kita coba untuk skema if ya, teman-teman. Nah, di sini di skema if-nya ada sebuah perintah untuk melakukan inputan password, yang mana jika kuncinya diisikan dengan tes 123, maka akan menampilkan teks bertuliskan login berhasil. Nah, kita coba untuk mengeksekusi filenya seperti tadi ya, Python, kemudian nama filenya ini adalah sesi1.py. Sesi1.py. Perintah masukkan password, misalkan kita isi dengan benar ya, tes 123. Kita enter, maka teksnya akan muncul login berhasil. Kita coba untuk mengisi selain tes 123, misalkan saya isi A, B, C, D. Maka tidak akan muncul apapun ya, karena perintahnya berhenti sampai di jika kondisinya benar, maka akan menampilkan login berhasil. Nah, bagaimana sih jika kita ingin menampilkan hasil dari kondisi yang lain? Nah, teman-teman nanti di sini akan mempelajari tentang if else. Jadi ketika kondisi yang benar itu tidak terpenuhi, maka akan melanjutkan perintah ke else. Nanti yang akan ditampilkan adalah aksi gagalnya. Misalkan kita tambahkan else, kemudian tampilkan kalimat yang lain. Else, kita lihat, misalkan print login gagal. Kita coba eksekusi lagi. Misalkan passwordnya kita isi benar ya, tes 123, maka login akan berhasil. Tetapi jika kita isikan dengan isian yang salah, seperti ini, maka login gagal. Seperti itu. Kemudian di sini ada studi kasus ya, teman-teman bisa coba sendiri. Setelah if else, teman-teman akan mempelajari skema for atau pengulangan. Jadi pengulangan ini maksudnya adalah mengerjakan perintah yang sama dalam range atau interval tertentu yang sudah ditentukan. Contohnya kita lihat dari slide ini, for x in range 10, artinya untuk variabelnya x ya, kita misalkan dengan x. Ketika x berada di interval 10, maka lakukanlah menampilkan x-nya. Nah, jadi nanti akan ditampilkan angka dari 0 sampai dengan 9 seperti itu. Nah, kita lihat perbedaannya dari bagian kiri ke kanan, teman-teman. Jika menggunakan loop, kita bisa langsung menggunakan 2 baris saja ya. Jadi kita hanya perlu 2 baris kode. Tapi kalau tanpa loop, kita harus melakukan print dari 0 sampai dengan 9 secara berulang. Artinya di sini ada 10 baris. Bayangkan saja bagaimana jika ada 100 pengulangan yang harus dilakukan. Nggak mungkin ya kita menggunakan perintah print 0 sampai dengan 99 gitu secara manual. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui skema for. Kita coba, ini kita komen dulu. Nah, contohnya di sebelah sini. Nah, karena ini range-nya 5 ya teman-teman. Jadi pengulangannya diawali dari 0 sampai dengan angka 4.
Jadi 5 ini bukan angka terakhir yang akan ditampilkan, melainkan batas akhir dari pengulangannya. Artinya sebelum angka 5 itu kan 4 ya. Berarti batas akhirnya yang akan ditampilkan hanya sampai 4. Dan dimulai bukan dari angka 1, tetapi dari angka 0. Seperti ini. Itu perlu diingat oleh teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini nanti akan ada skema for yang lebih kompleks ya. Teman-teman bisa pelajari sendiri, tapi konsepnya sebenarnya sama. Nah, selain dari for, kita juga bisa melakukan pengulangan menggunakan skema while. Bedanya adalah, jika for, kita sudah tahu batas akhir dari pengulangannya. Misalkan kita tahu ingin mengulang sampai dengan angka 100, atau kita tahu ingin mengulang hanya sampai angka 10 gitu ya. Karena ada kata kunci range tadi. Tetapi di skema while ini kita belum tahu nih batas akhirnya tuh sampai berapa kali pengulangan. Nah, untuk itu kita perlu 2 hal, yaitu kondisinya apa, kemudian aksi yang akan dilakukan setiap pengulangan itu apa. Nah, aksinya ini penting karena ini yang akan menentukan kapan pengulangan ini berakhir, seperti itu. Kita coba. Oke, kita ulas sebentar ya sebelum kita eksekusi, teman-teman. Di sini ada variabel penghitung, yaitu angka 1, dan max-nya adalah 3. Kemudian skemanya adalah while penghitungnya kurang dari max, maka lakukanlah angka penghitungnya itu di print gitu atau ditampilkan. Kemudian di baris kedua ini penghitung dibuat +1 supaya penghitungnya ini terus bertambah sampai dengan maksimumnya. Kita coba eksekusi. Nah, maka yang ditampilkan adalah angka 1 dan 2. Nah, kenapa hanya angka 1 dan 2? Karena pada posisi awal penghitungnya itu adalah angka 1, kemudian setiap kali pengulangan dia menjumlahkan penghitungnya dengan angka 1, jadi ketika diulang 1 kali dia akan +1, maka menjadi angka 2. Kemudian di pengulangan selanjutnya angka 2 ini akan dijumlahkan dengan 1 ya, jadi 3. Nah, kenapa angka 3-nya tidak ditampilkan? Karena di sini kondisinya adalah hanya tampilkan penghitungnya ketika angka dari penghitung itu masih lebih kecil daripada max. Karena di sini maksnya sudah 3, artinya kalau misalkan penghitungnya sudah mencapai angka 3, sudah tidak memenuhi lagi kondisinya. Kemudian kita lanjut ke bagian terakhir dari sesi ini, yaitu membuat fungsi. Nah, jadi teman-teman, fungsi ini adalah beberapa baris code yang disatukan menjadi satu, yang disebut dengan fungsi. Nantinya kita dapat menggunakan fungsi ini untuk memanggil sebuah perintah yang dinamis atau sebuah perintah yang sudah terstruktur, karena kita bisa membuat fungsi ini sendiri. Nah, teman-teman perlu memperhatikan skema pembuatan fungsinya. Di sini ada kata kuncinya ya, yaitu def. Kemudian di sini halo ini adalah nama fungsinya. Kemudian di bawahnya itu adalah perintah yang akan dilakukan di dalam fungsi tersebut. Jadi ketika fungsi ini nantinya dipanggil, akan mengeksekusi perintah yang di bagian bawahnya. Kita akan coba ya teman-teman. Oke, di sini def, nama fungsinya halo, kemudian eksekusi perintahnya adalah menampilkan teks halo ini dari fungsi. Dan di sini halo
kurung buka tutup kurung tutup ini adalah bagian untuk memanggil fungsinya. Kita coba kalau misalkan bagian ini kita komen ya. Nah, ketika bagian pemanggilan fungsinya ditutup atau di komentar, ini tidak akan menampilkan apa-apa. Karena perintah print ini ada di dalam fungsi hello, sehingga ketika kita ingin memanggil perintah yang ada di dalam fungsi, kita harus memanggil fungsinya terlebih dahulu. Kita coba jika fungsinya kita panggil. Nah, maka akan tampil teks yang kita inginkan. Halo ini dari fungsi, seperti itu. Oke. Kemudian di sini nanti ada fungsi dengan masukan ya. Jadi teman-teman bisa mencobanya. Kemudian di sini tadi ada fungsi yang diselipkan di bawahnya untuk input ya. Sama seperti di bagian awal tadi. Jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa tinggal menggabungkan beberapa skema yang udah teman-teman pahami tadi. Dari input, kalkulasi, kemudian pengulangan, kemudian kondisi, itu teman-teman bisa satukan di dalam fungsi seperti itu. Nanti di sini akan ada beberapa studi kasus yang bisa teman-teman kerjakan.